Selamat pagi Pak, saya Meryl Dava Filoka akan menjawab pertanyaan pengujian akhir semester mata kuliah dasar-dasar pengauditan. Mari kita mulai. Pertanyaan yang pertama, jelaskan pengertian auditing, hubungan auditing dengan akuntansi, dan alasan mengapa entitas perlu diaudit. Yang pertama, pengertian audit. Menurut komite, konsep dasar auditing dan secara umum, auditing dapat didefinisikan sebagai suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif berkenaan dengan asersi tentang kegiatan ekonomi dan kejadian-kejadian untuk memastikan tingkat kesesuaian antara asersi tersebut dengan kriteria yang ada dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang membutuhkannya. Selanjutnya, hubungan akuntansi dengan auditing. Hubungan akuntansi dengan auditing sangatlah dekat namun berbeda. Auditing merupakan proses mengaudit hasil dari accounting, di mana hasil dari accounting itu berupa laporan keuangan. Nah, laporan keuangan tersebutlah nanti yang akan menjadi objek dari auditing, yang akan diaudit oleh auditor. Selanjutnya, mengapa entitas perlu diaudit? Sebuah perusahaan perlu melakukan audit atas laporan keuangannya. Mengapa? Terdapat 4 hal dasar mengapa laporan keuangan harus diaudit, yaitu yang pertama, perbenturan kepentingan, di mana kepentingan pihak eksternal dan internal itu berbeda, sehingga dibutuhkan sesuatu untuk menjembatani kepentingan mereka tadi. Yang kedua, pengungkapan memadai, di mana pihak eksternal membutuhkan laporan keuangan perusahaan untuk kepentingan mereka, sehingga mereka membutuhkan keyakinan bahwasannya laporan keuangan tersebut telah disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Yang ketiga, kerumitan. Untuk menyusun laporan keuangan, itu memiliki proses yang rumit, sehingga para pengguna laporan keuangan cukup sulit memahami laporan keuangan tersebut, sehingga dibutuhkanlah jasa auditor untuk membantu mereka memahami laporan keuangan tersebut. Yang keempat, keterbatasan. Para pengguna laporan keuangan memiliki keterbatasan seperti biaya dan waktu untuk mengevaluasi laporan keuangan. Oleh karena itu, para pengguna laporan keuangan memiliki dua pilihan. Yang pertama, bisa percaya langsung saja kepada laporan keuangan tersebut, dan yang kedua, dapat menggunakan jasa auditor untuk membantu mereka mengevaluasi laporan keuangannya. Pertanyaan yang kedua, jelaskan jasa-jasa yang diberikan auditor independen. Jasa auditor independen terbagi menjadi dua. Yang pertama, jasa atestasi dan jasa non-atestasi. Atestasi merupakan pernyataan atau pertimbangan orang yang kompeten dan independen tentang apakah asersi suatu entitas telah dilakukan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Jasa ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, pemeriksaan laporan keuangan, yang kedua, pemeriksaan atas laporan perspektif, yang ketiga, review, dan yang keempat, prosedur yang disepakati bersama. Yang kedua itu jasa non-atestasi. Jasa ini merupakan jasa akuntan publik di mana ia tidak memberikan keyakinan negatif, temuan, maupun bentuk keyakinan lainnya. Terdapat 4 bagian dari jasa ini. Yang pertama, perikatan konsultasi manajemen. Yang kedua, verifikasi pajak untuk membela klien. Yang ketiga, mengisi surat tanda tahunan atau masa PPh pemberi nasihat perpajakan. Dan yang keempat, kompilasi laporan keuangan. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan jenis-jenis laporan auditor dan opini auditor atas laporan keuangan auditan. Kondisi apa yang membuat auditor memberikan opini tersebut? Jenis laporan auditor, yaitu laporan audit bentuk baku, di mana laporan ini mengandung suatu opini wajar tanpa pengecualian atau unqualified opinion, yang menyatakan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam seluruh aspek yang material, posisi keuangan, hasil operasi, dan arus kas dari perusahaan disesuaikan dengan prinsip akuntansi berlaku umum atau PABU. Sebagai contoh dari laporan audit bentuk baku ini adalah laporan keuangan independen. Opini auditor atas laporan keuangan auditan dan kondisi apa yang membuat auditor memberikan opini tersebut. Nah, yang pertama itu wajar tanpa pengecualian. Kondisi ini di mana laporan keuangan itu lengkap, bukti audit yang dimiliki lengkap, ketiga standar umum telah diikuti sepenuhnya dalam perikatan kerja, laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan konsisten, dan tidak terdapat ketidakpastian yang cukup berarti mengenai perkembangan di masa depan atau going concern. Yang kedua itu wajar dengan pengecualian. Kondisinya ini ketika auditor setelah memperoleh bukti yang cukup dan tepat menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian
baik secara individual maupun secara agregasi adalah material tapi tidak pervasif terhadap laporan keuangan, atau auditor tidak memperoleh bukti yang cukup dan tepat yang mendasari opini mereka tadi, namun mereka menyimpulkan adanya pengaruh kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi yang mungkin timbul terhadap laporan keuangan. Jika ada, dapat menjadi material tetapi tidak pervasif. Yang ketiga itu tidak wajar. Ini kondisinya ketika auditor setelah melakukan pemeriksaan memperoleh bukti yang cukup dan tepat, kemudian menyimpulkan bahwa ada kesalahan penyajian baik secara individual maupun secara agregasi adalah material dan pervasif terhadap laporan keuangan. Pervasif sendiri diartikan sebagai kesalahan yang akan membawa dampak kemana-mana atau mendalam. Dan yang terakhir itu tidak menyatakan pendapat atau disclaimer. Nah, ini tuh kondisinya ketika auditor tidak memperoleh bukti yang cukup dan tepat untuk mendasari opini dan auditor tidak menyimpulkan bahwa pengaruh kesalahan penyajian material yang tidak terdeteksi yang mungkin timbul terhadap laporan keuangan jika ada dapat bersifat material dan pervasif. Pertanyaan yang keempat, jelaskan tujuan keseluruhan auditor dalam audit atas laporan keuangan dan bagaimana auditor mencapai tujuan tersebut seperti dijelaskan dalam SA 200. Tujuan keseluruhan dari auditor independen adalah yang pertama, memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhannya itu bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan ataupun kesalahan. Nah, yang kedua, membuat laporan keuangan berdasarkan hasil audit dan mengomunikasikan temuan yang diperoleh selama audit. Auditor mencapai tujuan tersebut dengan 5 cara. Yang pertama, auditor harus mematuhi seluruh ketentuan etika yang relevan, termasuk ketentuan tentang independensi yang berkaitan dengan perikatan audit atas laporan keuangan. Yang kedua, auditor harus merencanakan dan melaksanakan audit dengan skeptisme profesional, di mana skeptisme profesional ini merupakan sikap yang tidak gampang percaya, sehingga mereka akan berhati-hati dan selalu memastikan. Yang ketiga, auditor harus menggunakan pertimbangan profesional atau professional judgment dalam merencanakan dan melaksanakan audit. Yang keempat, auditor harus memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menurunkan risiko audit ke tingkat yang dapat diterima. Yang kelima, auditor harus mematuhi seluruh standar audit yang relevan. Pertanyaan yang kelima, dalam SA 200 disebutkan bahwa auditor harus merencanakan dan melaksanakan audit dengan skeptisme profesional dan menggunakan pertimbangan auditor. Jelaskan pernyataan tersebut. Yang pertama, skeptisme profesional. Skeptisme profesional ini merupakan suatu sikap yang mencakup suatu pikiran yang selalu mempertanyakan, waspada terhadap kondisi yang dapat mengindikasikan kemungkinan kesalahan penyajian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan suatu penilaian atas suatu bukti. Jadi kalau skeptisme ini dia tidak akan mudah percaya terhadap apa yang dilihatnya dan dia akan selalu memastikan bahwa hal tersebut benar adanya. Yang kedua, pertimbangan profesional. Pertimbangan profesional ini penerapan pelatihan, pengetahuan dan pengalaman yang relevan dalam konteks standar audit, akuntansi dan etika dalam membuat keputusan yang diinformasikan tentang tindakan yang tepat sesuai dengan kondisi dalam perikatan audit. Pertanyaan yang keenam, jelaskan tentang tanggung jawab manajemen menurut SA 200 dalam pengauditan atas laporan keuangan. Nah, tanggung jawab manajemen itu, manajemen bertanggung jawab untuk membuat laporan keuangan dan isi dari laporan keuangan itu merupakan asersi manajemen. Kemudian manajemen juga bertanggung jawab untuk merancang struktur pengendalian internal dan menjamin ditaatinya prosedur yang ditetapkan dan mengamankan harta perusahaan. Selain itu, manajemen juga memastikan bahwa operasi entitas dijalankan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Pertanyaan yang ketujuh, jelaskan tentang independensi auditor sesuai dengan aturan etika akuntan publik yang berpraktik melayani publik. Nah, independensi auditor itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, independensi dalam pemikiran dan dalam penampilan. Yang pertama itu independensi dalam pemikiran, di mana independensi ini berarti dari dalam diri si auditor itu, untuk tidak terpengaruh hal-hal yang dapat mengganggu integritas, objektivitas, dan skeptisme profesional si auditor. Yang kedua, independensi dalam penampilan. Ini tuh independensi yang mempertimbangkan pandangan pihak ketiga. Jadi ada pihak ketiga di luar audit dan klien, bahwa auditor memiliki integritas, objektivitas, dan skeptisme profesional. Pertanyaan yang ke-8, uraikan manfaat melakukan perencanaan audit dan tahapan dalam merencanakan audit.
Berikut merupakan manfaat perencanaan audit. Yang pertama, mencurahkan perhatian tepat terhadap area yang penting dalam audit. Yang kedua, mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang potensial secara tepat waktu. Yang ketiga, mengorganisasi dan mengelola perikatan audit dengan baik sehingga dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif. Yang keempat, pemilihan anggota tim perikatan dengan tingkat kemampuan dan kompetensi yang tepat dan memberikan penugasan pekerjaan yang tepat. Yang kelima, memfasilitasi arah dan supervise atas anggota tim perikatan dan penelaahan atas pekerjaan mereka. Yang keenam, membantu dalam koordinasi hasil pekerjaan. Adapun tahapan perencanaan audit sebagai berikut. Yang pertama, menerima klien dan melaksanakan perencanaan audit awal. Kemudian, memahami bisnis dan industri klien tersebut. Yang ketiga, menilai risiko dan bisnis klien. Selanjutnya, melaksanakan prosedur analitis awal. Kemudian, menentukan materialitas dan menilai risiko audit dan risiko bawaan yang dapat diterima. Selanjutnya, memahami pengendalian internal dan risiko pengendalian internal klien. Kemudian, mengumpulkan informasi untuk menilai risiko kecurangan. Dan yang terakhir, mengembangkan strategi audit keseluruhan dan program audit tersebut. Pertanyaan yang ke-9. Jelaskan tentang asersi manajemen sesuai dengan SA 315. Asersi manajemen sesuai dengan SA 315 itu ada 3. Yang pertama, asersi atas golongan transaksi. Hal-hal yang diperhatikan dalam asersi ini adalah yang pertama, keterjadian, yaitu transaksi dan peristiwa yang telah dibukukan terjadi dan terkait entitas. Yang kedua, kelengkapan, yaitu seluruh bukti yang sah seluruhnya telah dibukukan. Yang ketiga, keakurasian, yaitu jumlah-jumlah dan data lainnya terkait transaksi telah dibukukan secara akurat dan tepat. Yang keempat, pisah batas, yaitu seluruh transaksi telah dibukukan pada periode yang tepat. Yang kelima, klasifikasi, yaitu transaksi telah diklasifikasikan dalam akun yang tepat. Yang kedua, asersi atas saldo akun. Hal-hal yang diperhatikan dalam asersi ini, yang pertama, eksistensi atau keberadaan, yaitu aset, liabilitas, dan kewajiban ada pada tanggal neraca. Yang kedua, hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban yaitu seluruh aset yang tercantum di laporan keuangan merupakan hak entitas dan seluruh liabilitas di laporan keuangan merupakan kewajiban entitas. Yang ketiga, kelengkapan, yaitu seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas yang sah telah dicatat. Yang terakhir, penilaian dan pengalokasian. Ini yaitu seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas yang tercantum di laporan keuangan telah dinilai dan dialokasikan secara tepat sesuai dengan prinsip akuntansi berterima upah. Yang ketiga, asersi tentang penyajian dan pengungkapan. Hal-hal yang diperhatikan dalam asersi ini, yang pertama itu keterjadian serta hak dan kewajiban, yaitu peristiwa transaksi atau hal lain yang diungkapkan telah terjadi dan berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban entitas. Yang kedua, kelengkapan, seluruh peristiwa transaksi dan hal-hal yang lain yang sah telah disajikan dan diungkapkan di laporan keuangan. Yang ketiga itu klasifikasi dan keberpahaman, yaitu informasi keuangan disajikan dan dijelaskan secara tepat, serta pengungkapannya itu disajikan secara jelas. Dan yang terakhir, keakurasian dan penilaian. Ini tuh informasi keuangan dan informasi lainnya diungkapkan secara wajar dan pada jumlah yang tepat. Pertanyaan yang ke-10, jelaskan tentang prosedur audit dan keandalan bukti audit. Maaf ya, rambut saya. 10 prosedur audit. Yang pertama, prosedur analitikal, yaitu pertimbangan auditor atas perbandingan informasi keuangan dan non-keuangan entitas. Yang selanjutnya, melakukan inspeksi, yaitu mengunjungi fasilitas aset berwujud atau mengecek keberadaan dan kondisi, dan inspeksi atas dokumen dan catatan atau kelengkapan dokumen. Kemudian melakukan konfirmasi atau confirming. Jadi ini tuh yaitu suatu formulir permintaan data yang memungkinkan auditor memperoleh informasi langsung dari sumber independen di luar organisasi klien. Terdapat 4 tahap untuk melakukan konfirmasi ini tadi. Yang pertama itu, si auditor mengirimkan surat kepada klien, yaitu surat konfirmasi. Kemudian si klien mereview dan menandatangani surat konfirmasi yang dikirimkan si auditor tadi. Selanjutnya, si klien mengirimkan surat tersebut ke auditor. Kemudian auditor mengirimkannya ke pihak luar atau seperti contohnya itu pemasok. Kemudian si auditor menerima surat dari pemasok kembali. Maka dari itu nanti auditor akan secara langsung menerima konfirmasi dari pihak luar atau si pemasok tadi. Selanjutnya, melakukan permintaan keterangan atau inquiry.
yaitu dapat meminta keterangan lisan atau tertulis kepada pihak klien maupun eksternal. Selanjutnya, melakukan penelusuran atau tracing. Nah, melakukan penelusuran ini seperti memilih dokumen transaksi dari arsip dokumen, sumber, dan memastikan bahwa informasi telah dicatat di catatan akuntansi atau jurnal dan buku besar untuk menguji asersi kelengkapan atau kurang saji. Kemudian melakukan vouching, yaitu kebalikan dari tracing yang tadi. Nah, kalau misalnya vouching ini memilih ayat jurnal di catatan akuntansi dan melakukan inspeksi atas dokumen yang diperoleh dari arsip dokumen sumber untuk menguji asersi, keberadaan atau keterjadian atau lebih saji akun. Kemudian melakukan pengamatan, yaitu melihat atau menyaksikan pelaksanaan suatu aktivitas, terutama dilakukan untuk memperoleh pemahaman atas pengendalian internal klien. Selanjutnya melakukan perhitungan ulang atau recalculation, yaitu auditor melakukan perhitungan ulang atas akurasi matematis catatan akuntansi. Kemudian melakukan pelaksanaan ulang atau performance teknik audit. Nah, ini tuh dilakukan auditor atas prosedur atau pengendalian yang sebelumnya telah dilakukan klien sebagai bagian dari pengendalian internal. Melaksanakan ulang aspek tertentu untuk melihat apakah klien telah melakukan prosedur sesuai ketentuan pengendalian internal. Dan yang terakhir itu berbantuan komputer atau CAAT, yaitu auditor dapat menggunakan TABK untuk melakukan hal-hal berikut ini, yaitu melakukan kalkulasi, memiliki sampel untuk dilakukan konfirmasi, membandingkan elemen data dalam file yang berbeda, mengirim data uji ke program klien untuk menentukan bahwa aspek komputer dari pengendalian internal telah berfungsi, dan yang terakhir melaksanakan ulang berbagai perhitungan, misalnya itu buku pembantu piutang dagang. Selanjutnya, keandalan bukti audit. Nah, kalau misalnya Dina yang paling andal itu ketika dokumen dihasilkan pihak eksternal dan dikirim langsung ke auditor. Sedangkan kalau misalnya cuma andal, itu dokumen dihasilkan pihak eksternal dan disimpan oleh klien. Selanjutnya, kalau misalnya kurang andal, itu dokumen dihasilkan secara internal dan sirkulasi ke pihak eksternal. Kalau misalnya keandalannya rendah, itu dokumen dihasilkan secara internal dan sirkulasinya pun di internal. Nah, kemudian dokumen yang paling andal itu ada 3, diperoleh langsung oleh auditor, misal melalui observasi dan surat konfirmasi. Yang kedua, bukti audit dalam bentuk dokumen, kertas, dan data elektronik atau media lainnya. Yang ketiga, bukti audit berupa dokumen asli. Keandalannya itu jika kalau misalnya keandalan rendah itu ketika bukti audit diperoleh secara tidak langsung atau misal permintaan keterangan. Yang kedua itu bukti audit diperoleh secara lisan. Selanjutnya yang ketiga, bukti audit diperoleh melalui mesin fotokopi atau faksimile. Pertanyaan yang ke-11, jelaskan tentang risiko audit dan materialitas dan kaitan antara risiko audit, materialitas, dan bukti audit. Yang pertama itu risiko audit. Risiko audit dapat didefinisikan sebagai risiko yang terjadi dalam hal auditor tanpa disadari tidak memodifikasikan pendapatnya sebagaimana mestinya atau suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Yang kedua itu materialitas, didefinisikan sebagai besarnya penghilangan atau salah saji informasi akuntansi yang dalam keadaan yang melingkupinya memungkinkan penilaian orang yang mengandalkan informasi tersebut akan berubah atau terpengaruh oleh kelalaian atau salah saji. Hubungan risiko audit, materialitas, dan bukti audit. Yang pertama itu, jika auditor mempertahankan risiko audit konstan dan tingkat materialitas dikurangi, maka auditor harus menambah jumlah bukti audit. Yang kedua, jika auditor mempertahankan tingkat materialitas konstan dan mengurangi jumlah bukti audit, maka risiko audit akan meningkat. Dan yang ketiga, jika auditor ingin mengurangi risiko audit, auditor bisa menggunakan 3 cara. Yang pertama, menambah tingkat materialitas mempertahankan jumlah bukti audit. Yang kedua, menambah jumlah bukti audit dan tingkat materialitasnya dipertahankan. Dan yang terakhir, menambah sedikit jumlah bukti audit dan tingkat materialitasnya secara bersamaan. Pertanyaan ke-12, jelaskan kaitan level risiko pengendalian, level risiko deteksi, pengujian pengendalian, dan pengujian substansi. Pengujian pengendalian. Jika level risiko pengendalian menengah atau rendah, maka risiko deteksi sedang atau tinggi, dan pengujian pengendalian dilakukan lebih efektif. Selanjutnya pengujian substantif, itu ada 4, maksimum, tinggi, sedang, dan rendah. Jika maksimum dan tinggi, maka pengujian substantifnya itu lebih efektif. Sedangkan jika pengujian substantifnya itu sedang atau rendah,
dan rendah, maka pengujian substantifnya itu kurang efektif. Pertanyaan ke-13. Jelaskan prosedur audit yang dipakai dalam pengujian pengendalian. Ada 4 prosedur audit yang dilakukan dalam pengujian pengendalian. Yang pertama, permintaan keterangan atau inquiry, hanya beberapa saja. Yang kedua, inspeksi atau inspection, dilakukan dengan cara menarik sampel. Yang ketiga, pengamatan atau observation, dilakukan berkali-kali. Dan yang terakhir, pelaksanaan ulang atau re-performance, dilakukan dengan cara menarik sampel. Sekianlah penjabaran jawaban dari pertanyaan pengujian akhir semester dasar-dasar pengauditan. Terima kasih.